Arab Saudi pamer skuad mewah tetapi masih aja akal liciknya dipakai. Al-Bulaihi emosi dicoret dari timnas Arab Saudi hingga beri pujian kepada timnas Indonesia. Seluruh Asia Tenggara dukung timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Sebelum masuk ke berita selengkapnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tonton juga video ini hingga akhir agar mendapatkan informasi yang lengkap. Jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Arab Saudi resmi memanggil 27 pemain yang akan bertanding melawan Indonesia dan Irak. Seperti diketahui, sebelumnya Indonesia, Arab Saudi, dan Irak tergabung menjadi satu grup di grup B. Grup yang bisa dikatakan sebagai grup neraka. Karena dari ketiga tim ini masing-masing mempunyai kekuatan yang saat ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Indonesia saat ini menjelma menjadi tim yang kuat usai gelombang pemain naturalisasi bergabung ke timnas sejak ronde 2 lalu. Hal ini membuat Indonesia bisa bersaing di level Asia bahkan dunia. Irak juga tak mau kalah. Meskipun negaranya sering dilanda kisruh politik, tetapi sepak bola Irak terus menunjukkan perkembangan yang bagus. Mereka selalu berusaha tampil konsisten di level Asia hingga saat ini bisa sampai ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sementara itu, Arab Saudi juga tak mau kalah menunjukkan kekuatannya. Arab Saudi yang bisa dibilang menjadi tim langganan Piala Dunia tentunya memiliki kualitas pemain yang tak perlu diragukan lagi. Hervé Renard, kepala pelatih timnas Arab Saudi, baru-baru ini mengumumkan skuad mewahnya yang akan berlaga di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ia memanggil beberapa nama yang tentunya sudah menjadi langganan timnas Arab Saudi. Seperti contohnya Saud Abdul Hamid. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan ini aslinya bermain di klub AS Roma, tetapi ia dipinjamkan ke klub Prancis RC Lens. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, tentunya ia memiliki skill yang bisa dibilang di atas rata-rata pemain Arab Saudi lainnya. Pemain bek kanan ini tidak hanya tangguh dalam bertahan, tetapi juga memiliki kecepatan dan visi menyerang yang luar biasa untuk membantu timnya dari sisi sayap kanan. Pemain lainnya adalah Salem Al-Dawsari. Meskipun sempat dikabarkan mengalami cedera, tetapi namanya tetap masuk list dan dibawa oleh Hervé Renard. Pemain Al-Hilal ini telah menjadi pemain kunci timnas Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan ketika Arab Saudi mengikuti Piala Dunia edisi terakhir tahun 2022 kemarin, dirinya sempat mencetak gol fantastis yang mengejutkan dunia. Pada pertandingan itu secara mengejutkan Arab Saudi mampu mengalahkan raksasa sepak bola yaitu Argentina. Salam Al-Dawsari mencetak gol indah yang ia lakukan bahkan dari luar kotak penalti. Namun ada satu hal yang menarik pada pemanggilan pemain timnas Arab Saudi kali ini. Dari banyaknya pemain yang dipanggil oleh Hervé Renard, tidak ada nama Ali Al-Bulaihi. Bek andalan Al-Hilal yang terkenal sering bikin kontroversi di lapangan, pemain yang hobi memprovokasi bintang lawan itu kali ini nggak masuk skuad. Padahal pada pertemuan terakhir saat Indonesia menang 2-0, Al-Bulaihi jadi palang pintu utama Arab Saudi. Bisa ditebak dia kecewa berat. Apalagi main di kandang sendiri, pasti pengen balas dendam. Tapi yang nyatanya kali ini dia harus gigit jari. Padahal selama ini Al-Bulaihi dikenal sebagai tembok kokoh sekaligus provokator ulung di lini belakang Arab Saudi. Gaya mainnya keras, kadang bikin lawan panas kepala. Para bintang dunia pun pernah kena cywar darinya yang bikin cerita makin panas. Menurut kabar dari media lokal, keputusan Renard untuk tidak menyertakan Al-Bulaihi memicu rasa kecewa mendalam sang bek. Bayangin aja main di kandang sendiri dengan atmosfer penuh gengsi, tapi dia malah nggak bisa turun lapangan membela negaranya. Bahkan karena kesal dirinya tak dipanggil, ia justru balik memuji timnas Indonesia yang menurut dirinya Indonesia memiliki peluang besar menuju Piala Dunia karena dipenuhi dengan pemain bintang. Tentunya hal ini membuat banyak fans timnas Arab Saudi bingung karena sejatinya Al-Bulaihi memiliki segudang pengalaman di level klub maupun di tim nasional. Meskipun mempunyai skuad mewah, tetapi tim-tim dari Timur Tengah pasti selalu menemukan cara-cara licik yang bisa menguntungkan timnya. Seperti contohnya adalah jadwal pertandingan ronde 4 ini. Kualifikasi putaran keempat ini digelar di Arab Saudi dan Qatar, bukan di tempat netral. Jadwalnya pun bikin tuan rumah lebih nyaman.
Indonesia dan Irak cuma dikasih jeda 3 hari di antara laga. Sementara Arab Saudi bisa istirahat 6 hari penuh. Tentunya dengan waktu istirahat yang lebih panjang ini sangat menguntungkan tuan rumah karena para pemain memiliki waktu recovery yang cukup sebelum pertandingan berikutnya. Emang akal-akalan orang Timur Tengah ini gak ada habis-habisnya ya. Tapi gak apa-apa, semoga mereka kualat dan kena batunya dengan niat jahat mereka sendiri. Bertandingnya Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia ini menjadikan Indonesia negara pertama dan satu-satunya negara di Asia Tenggara saat ini yang mempunyai kesempatan sedekat ini dengan Piala Dunia. Sejak Piala Dunia digelar, belum ada satupun negara di Asia Tenggara yang berhasil menembus putaran final Piala Dunia. Meskipun pernah ada sejarah yang mengatakan Indonesia pernah mengikuti Piala Dunia, tetapi saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Meskipun begitu, tetapi secara teknis Indonesia belum pernah masuk ke Piala Dunia. Jadi belum ada negara di Asia Tenggara yang masuk ke Piala Dunia. Dengan fakta ini membuat negara-negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara tentunya patut berbangga ke Indonesia. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh pundit terkenal dari Malaysia yaitu Kesh Sundaresan. Dalam podcastnya ia menyebut dirinya beserta teman-teman jurnalisnya di Asia Tenggara sangat menanti-nantikan pertandingan ronde 4 ini. Menurutnya pertandingan ronde 4 ini adalah pertandingan yang sangat penting untuk Indonesia dan sepak bola Asia Tenggara lainnya. Karena jika Indonesia berhasil lolos ronde 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, tentunya akan membuka jalan tim-tim Asia Tenggara lainnya untuk lolos ke Piala Dunia berikutnya, ujar Kesh Sundaresan dalam podcastnya. Bukan hanya kita saja, tetapi di Thailand, Vietnam, dan seluruh Asia Tenggara sangat terpaku dengan perjalanan timnas Indonesia yang sudah semakin dekat menuju Piala Dunia, imbuhnya. Ya, memang perjalanan timnas Indonesia yang sudah semakin dekat dengan Piala Dunia ini banyak mengundang perhatian dari negara-negara tetangga kita. Karena Asia Tenggara belum pernah mengirim perwakilannya pada gelaran sepak bola 4 tahunan paling bergengsi di dunia ini. Dengan dukungan dan doa dari semua pihak, tentunya Indonesia harus berusaha semaksimal mungkin. Ibarat dalam sebuah medan pertempuran, para pemain Indonesia harus berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan demi tujuan utama yaitu lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya.